tadi testing sebenarnya ini. Pagi semua, Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Gimana kabarnya? Apakah sehat semua? Sehat. Oke, mantap. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, nanti untuk doa nanti akan dipimpin oleh teman kita. Gusti, oke, silakan Gusti dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita melanjut ke pertemuan berikutnya, pembahasan berikutnya tentang operasi aritmatika dan logika. Nah, kita coba refleksi dulu ke pembelajaran sebelumnya, di materi sebelumnya. Mungkin coba Ainun, ya, bisa nggak dijelaskan apa yang Ainun pahami tentang operasi aritmatika dan logika yang di pertemuan sebelumnya? Sebelumnya membahas tentang merumuskan operasi aritmatika dan logika, membuat kode-kode dengan operasi aritmatika dan logika. Nah, tadi kan Ainun sudah menjelaskan ya, versi coba siapa lagi ya, Benda. Coba Benda jelaskan refleksi yang Benda dapatkan dari materi sebelumnya itu apa? Mempelajari tentang operasi aritmatika dan logika pada bahasa pemrograman VBNet. Bapak rasa semua sudah memahami apa yang kita pelajari tentang materi sebelumnya, ya, operasi aritmatika dan logika di pertemuan sebelumnya. Oke ya, nah ini di pertemuan kali ini ya, kita akan membahas kembali tentang namanya operasi aritmatika dan logika. Nah, tapi sekarang ini sudah masuk dalam penerapannya dalam bahasa pemrograman. Nah, nanti untuk kompetensi dasar ya, kita juga akan pelajari, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian materi pembelajaran, hingga nanti membahas tentang yang namanya definisi operator aritmatika sendiri, kemudian operasi aritmatika, sampai nanti di tahap untuk kompetensi dasar sendiri ya, di pertemuan berikutnya tetap sama dengan di pertemuan sebelumnya ya. Ada dua, yaitu menerapkan operasi aritmatika dan logika, kemudian membuat kode program dengan yang namanya operasi aritmatika dan logika. Sebelum kita masuk ke materinya ya, jadi sama-sama anak pahami sendiri. Nah, kita di sini kan nanti akan menggunakan yang namanya bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini menggunakan yang namanya Visual Basic ya, visualbasic.net. Nah, di sini bahasa pemrograman Visual Basic ini adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek ya, yang diimplementasikan pada Net Framework. Jadi VBNet ini merupakan evolusi dari bahasa pemrograman sebelumnya, yaitu Visual Basic. Ya, jadi kalau itu banyak orang mau bilang itu VB6. Ya, ini perbedaannya, ya, perbedaan antara Visual Basic dan Visual Basic.net. Jadi kalau Visual Basic atau VB6 ini adalah bahasa yang berbasis namanya prinsip yang tidak berorientasi objek. Kemudian kalau VB.net ya, ini adalah perspektif gaya pengkodean. Terlihat mirip dengan VB6 atau VB yang lama, tetapi memiliki yang namanya kemampuan kekuatan lebih untuk itu. Hanya karena itu ya, dibutuhkan yang namanya platform. Di sini platformnya menggunakan net ya, .net-nya. Nah, jadi misalnya contohnya seperti ini.
ketika itu diberikan yang namanya hasilnya. Nah, seperti ini. Hasil dari 5 pangkat 4 adalah 625. Nah, pangkat atau penjelasan gini ya, pangkat atau bilangan kuadrat dalam matematika adalah hasil perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Ya. Contohnya pada kasus di atas ini 5. Nah, 5 pangkat 4 artinya kan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sampai 4 kali. Nah, ketika dijumlahkan itu adalah 625. Ya. Paham ya? Nah, untuk materi selanjutnya ya nanti bisa anak-anak buka di web apa kita, Google Class kita, kemudian untuk bahan latihannya ya silakan dibuka, di-download dulu. Ya, itu namanya nanti source code pertemuan kedua di Google Class-nya, silakan di-download. Nah, kemudian selanjutnya ya kita akan coba untuk praktek dasar terlebih dahulu. Nah, praktek ini dibuka dulu ya, di download dulu apanya, source code latihannya. Nah, nanti dari situ bisa kita akan membuat sebuah praktek. Oke? Ini loh ini nih. Balik ke ngajarin. Yang itu, sama dulu nih tuh, nih. Nah, dah baru. Ya. Denganlah perjelaskan ya tentang namanya operasi operator aritmatika dan logika ya, dalam penerapannya di dalam bahasa pemrograman. Oke, sampai di sini ya. Maka ada yang belum paham? Pak, saya mau nanya Pak. Jenis operator lain yang bisa digunakan dalam bahasa pemrograman apa saja Pak? Nah, kalau pertanyaannya apakah ada operator lain atau contoh-contoh operator lain, ya, Bapak kasih contoh ada dua misalnya. Sebenarnya banyak. Yang pertama itu operator penugasan. Ya, operator penugasan ini adalah dia masih bagian dari namanya operator logika. Kemudian operator pembanding. Ya, operator pembanding ini juga masih bagian dari namanya operator logika. Nah, pertemuan kita pada hari ini sudah banyak kita belajar praktek. Terus jangan lupa untuk LKPD-nya ya, itu berjalan. Ya. Itu silahkan masuk ke Google Classroom. Ya. Situ ada LKPD, nanti LKPD itu hari ini itu silahkan dikerjakan. Nah, seperti biasa untuk LKPD itu bisa dikerjakan secara kelompok ataupun secara pribadi. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau atau belum paham ya di LKPD, itu bisa silahkan ditanyakan di grup diskusi kita di grup WA. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.